Ibu absen. William, Dewa, Junam, Gerald, Hijam, Christine, Nada, Luis, Asyara, Lipi, Arga, Rizky, Rena, Sawa, Sarah, Valentino Ronaldo, Yovan, Revan. Oke, terima kasih. Sebelum mulai materinya, Ibu tanya dulu, ada pertanyaan sedikit. Pernahkah anak-anak mendengar atau melihat Ibu membuat kue di rumah? Misalnya Ibu membuat kue tart. Apa yang harus kita siapkan sebelum membuat kue? Bahan-bahan dan alat. Bahan-bahan dan peralatan atau alat-alat. Yang pertama alat-alat ini apa sih? Mixer, pan kue, sendok, itu masih alat. Ibu tanya alat dulu. Wadah tempat untuk membuat, tempat atau baskom baskom atau pan kue. Oke, tempat untuk meletakkan kue. Jangan lupa ada yang lebih bagus lagi yang harus disiapkan. Bahan-bahan kue, kompor itu yang untuk panggangnya, tempat untuk letakkan kue. Terus bahan-bahannya apa saja? Oke, hari ini kita mau belajar tentang mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Materinya berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat 1. Menyebutkan contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menerapkan langkah berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, menuliskan urutan langkah-langkah penyelesaian masalah secara logis dan terstruktur. Capaian pembelajarannya, memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan pemecahan permasalahan secara sistematis, serta menulis instruksi logis dan terstruktur menggunakan sekumpulan kosakata atau simbol. Itu yang kita pelajari hari ini. Kita mulai dengan materinya. Berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu berpikir komputasional? Ada yang tahu? Revan? Pemecahan masalah dengan teknik komputer. Ada yang tahu? Ada yang lain? Ada yang mau menambah? Revan sudah menjawab dengan pemecahan masalah melalui teknik komputer. Ada yang mau menambah? Tidak ada? Oke, benar jawabannya. Pemecahan masalah melalui teknik komputer biar masalah cepat diselesaikan. Oke, kita lihat sama-sama. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional suatu pendekatan dalam pemecahan masalah yang terinspirasi oleh konsep dan teknik ilmu komputer. Tujuannya supaya kita dapat memecahkan masalah secara sistematis dan mengekspresikan solusi yang dapat dipahami oleh agen pemproses informasi seperti komputer, manusia secara efektif dan efisien. Konsep
berpikir. Yang pertama ada dekomposisi, kedua pengenalan pola, tiga atraksi, empat algoritma. Oke. Dekomposisi. Ibu minta Revan baca. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi adalah memecahkan masalah kompleks menjadi masalah-masalah yang lebih kecil dan mudah dikelola. Ya, memecahkan masalah kompleks menjadi masalah yang lebih kecil dan mudah dikelola. Contohnya, membagikan tugas dalam membersihkan kelas atau kita sebut dengan pikir kelas. Ada yang menyapu, ada yang bagian pel, ada yang bagian membersihkan pakai kemoceng atau kain lap. Oke, pengenalan pola. Pengenalan pola, Rizky baca. Pengenalan pola adalah mengidentifikasi kesamaan dan pola dalam masalah untuk menemukan solusi yang lebih cepat dan efektif. Oke, jadi pengenalan pola di sini kita dapat memecahkan masalah yang lebih efektif. Contohnya, menyiapkan buku sesuai dengan jadwal pelajaran. Hari Senin jadwal sendiri, Selasa sendiri, Rabu sendiri, Kamis sendiri, Jumat sendiri, Sabtu sendiri. Jangan dalam satu minggu semua buku kita bawa dalam satu tas. Pikulnya berat, bisa tas, bisa putus walaupun kita beli baru. Oke, berikut kita masuk ke atraksi. Nada baca. Atraksi adalah memfokuskan pada informasi yang relevan dan mengabaikan detail dan yang tidak perlu untuk menyederhanakan masalah. Oke, atraksi memfokuskan pada informasi yang relevan dan mengabaikan detail yang tidak penting atau tidak perlu untuk menyederhanakan masalah. Contohnya, ketika kita menulis tugas, kalian hanya fokus pada menulis tugas. Jangan kita berpikir pensil ini nih bagus atau tidak, warnanya apa, atau ballpoint ini warnanya apa, bagus atau tidak, terang tidak. Jangan, kita harus fokus pada apa yang kita tulis. Berikut algoritma. Algoritma, Christine baca. Ulang lagi, suaranya agak besar sayang. Algoritma memasak nasi. Contohnya langkah-langkah memasak nasi menggunakan rice cooker. Coba satu orang sebutkan cara memasak nasi menggunakan rice cooker dari contoh yang ada. Ada yang bisa sebutkan? Yang di rumah, kita sering masak nasi di rumah. Oh, Rizky. Yang pertama Rizky, ambil berasnya, taruh di wadah. Setelah itu Cuci 2 kali. terus Dan masukkan ke dalam rice cooker, pencet tombolnya. pencet tombolnya. Oke, terima kasih. Ada yang mau menambah? Tidak. Oke, seperti Rizky bilang, ambil beras dalam wadah, masukin ke dalam rice cooker, dicuci sebanyak 2 kali. Habis tiris airnya, masukin air yang bersih. Setelah itu letakkan di dalam rice cooker dan pencet tombol on-nya. Oke, terima kasih. Coba tebak siapakah aku? Dekomposisi, pengenalan pola, atraksi atau algoritma. Nana ingin membuat jus buah. Nana sebelumnya membuat jus. Nana menyiapkan alat dan bahan. Bahan apa saja yang diperlukan membuat jus ya, Arga? Buah naga, gula atau sugar, sendok, gelas, blender. Buah naga, sugar, sendok, gelas, dan blender. Oke, kita lanjut. Ini masalah di bagian dekomposisi. Sekarang kita masuk yang ke-10, dekomposisi. Kalau kita ingin membuat 1 gelas jus naga, membutuhkan waktu 5 menit. Jika kita ingin membuat 4 buah jus naga, kita juga memerlukan waktu 5 menit. Hanya kita menambahkan bahan-bahannya saja. Pengenalan pola.
kita hanya fokus dalam satu titik, yaitu cara membuat jus naga. Atraksi, langkah-langkah membuat jus naga seperti tadi temannya sudah siap. Siapkan, ibu minta Alsyira baca. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Potong buah naga. 3. Siapkan blender untuk membuat jus. 4. Masukkan buah, air dan gula. 5. Menyalakan blender, tunggu sampai halus dan merata. 6. Tuangkan jus ke dalam gelas. 7. Kembali topping, es batu, susu, keju, dan lain-lain. 8. Jus sudah siap. Oke, jadi ada pemberian topping, nama ada es batu, ada susu, boleh tambah keju. Tergantung seleranya kita. Siap jus, siap disajikan. Kita lihat algoritmanya. Penerapan. Pendidikan membantu siswa mengembangkan keterampilan dalam pemecahan masalah yang penting untuk sukses ke abad 21. Di kehidupan sehari-hari, membantu dalam memecahkan berbagai masalah praktis, mulai dari memasak hingga merencanakan liburan. Inovasi, mendorong pengembangan solusi kreatif, inovatif untuk berbagai tantangan. Manfaatnya, pemecahan masalah yang lebih efektif dan efisien. Dengan memecahkan masalah menjadi langkah-langkah yang kecil dan terstruktur, proses pemecahan masalah menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, mendorong siswa untuk berpikir secara logis, sistematis, kreatif dalam memecahkan masalah. Yang berikutnya, persiapan untuk masa depan, mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks dan terhubung dengan teknologi. Kesimpulannya, secara keseluruhan, berpikir komputasional adalah keterampilan yang penting untuk dimiliki dalam era digital ini. Memungkinkan kalian untuk berpikir secara sistematis, kreatif dalam memecahkan masalah baik dalam konteks teknologi maupun kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Oke, itu materinya. Ada pertanyaan dari materi yang Ibu sajikan? Ada yang mau bertanya? Atau ada yang kurang jelas? Jelas semua? Jelas. Oke, terima kasih anak-anak. Ibu bagikan tugas kelompok. Waktunya 15 menit. Tentukan memang siapa yang membaca nanti, yang maju untuk membaca. Diskusi kelompok, baca soal satu, yang lain lihat, kasih masukan ya. Ada penambahan jawaban? Teman-teman boleh kasih masukan, anak-anak boleh kasih masukan.
pagi, habis itu mandi pagi. Nah, ada yang melakukan seperti itu, sikat gigi dulu atau makan dulu atau sikat gigi dulu? Ada yang melakukan makan duluan baru sikat gigi. Ada yang sudah terbiasa mandi sekalian sikat gigi, habis itu baru sarapan. Oke, sarapan pagi. Oke, terima kasih. Silakan. Terima kasih untuk kelompok 1. Kita tepuk salut buat kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih. Kelompok 2 silakan maju saya. Teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kepada teman saya persiapkan. Soal, tuliskan pola-pola apa yang ditemukan. Jawaban. 1. Pola pada ukir lantai, kotak-kotak. Pola pada hiasan dinding, warna yang berulang, misalnya merah biru merah biru. Pola pada tulisan di buku, huruf-huruf yang berulang. Pola pada seragam guru, dasi, kemeja, celana, dan rok. Hiasan kelas ada berbentuk lingkaran, persegi, dan lain-lainnya. Oke, terima kasih. Ini pola yang kita temukan di lingkungan di dalam kelas. Ada penambahan pola-pola yang lain? Yovan? Jam. Oke, pola jam berbentuk lingkaran. Ada penambahan salep? Ada yang persegi panjang, bangunan datar persegi panjang. Ada yang lain? Ada penambahan pola-pola yang belum disebutkan teman? Papan tulis berbentuk persegi panjang. Ada pola lain? Lemari persegi panjang. Pintu persegi panjang. Meja. Oke, apa lagi? Jendela. Ada pola lain? Jam sudah? Papan absen. Apa lagi? Papan informasi. Oke, banyak ya pola-pola yang ada di kelas kita. Oke, terima kasih. Sekian hasil dari diskusi kami. Terima kasih. Oke, tepuk salut untuk kelompok 2. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih. Kelompok 3 silakan maju. Mohon kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada teman saya persilakan. 1. Buatlah daftar belanjaan yang kamu butuhkan. 2. Tulislah informasi penting dan tidak penting dari daftar belanjaan itu. Jawaban. 1. Berikan skenario. Kamu dan orang tuamu akan pergi ke toko buku untuk membeli kebutuhan sekolah. 1 pensil, 2 tas, 3 baju, 4 sepatu, 5 buku, 6 seragam sekolah, 7 topi, 8 dasi, 9 pulpen, 10 pensil warna, 11 kunci, 12 kaos kaki, 13 buku gambar, 14 spidol, 15 botol air, 16 pista, 17 buku pensil, 18 papan RJK, 19 penghapus, 20 kunci, 21 obat obat. 3. Setelah itu minta mereka mengidentifikasi informasi penting dan informasi tidak penting dari daftar tersebut. Ketik nama barang, buku, pulpen, pensil. 4. Ajak mereka berdiskusi mengapa informasi ini tidak penting. Jelaskan bahwa dalam menyelesaikan masalah kita harus fokus pada hal-hal yang paling sekali seperti saat kita ingin membuat teh manis. Hal paling penting adalah teh, gula, dan air, bukan warna cincinnya. Oke, terima kasih. Yang mereka punya kelompok 3 itu tentang kebutuhan kita pribadi, kebutuhan sekolah. Tadi teman kalian sudah sebut semua kebutuhan kelas yang kebutuhan pribadi yang dia butuhkan, seperti tas, sepatu, buku pelajaran, pensil, penggaris, peruncis, botol air, pakaian, dia sudah sebut macam-macam. Ada yang kurang atau ada yang mau menambah?
silakan duduk. Tepuk salut untuk kelompok 3. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih. Kelompok 4 silakan. Kelompok 4 akan mempresentasikan robot berjalan. Teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi robot kami. 1. Maju langkah ke depan. Jalan. Ada kiri, gerak. Maju 3 langkah ke depan. Jalan. Ambil terjunan. Ada kanan, gerak. Maju 2 langkah ke depan. Jalan. Lepaskan tas junan dia. Ada kiri 2 kali. Jalan. Maju 2 langkah ke depan. Jalan. Sekian dari hasil diskusi kami. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Jadi kelompok 4 mempraktekkan tentang robot berjalan. Terima kasih. Oke, terima kasih anak-anak. Sekarang ibu bagikan dulu kemarin RKPD dikerjakan masing-masing anak. Ibu bagi dulu yang sesuai nama. Yovan, Junan, angkat tangan ya. Revan, Gerald, Christine, Hijab, Dio, oke? Oh ya, satu orang dulu. Mulai sudah kerjanya? Yang pertama, aktivitas 1 dekomposisi, membagi masalah. Situ ada masalah itu. Bayangkan kamu harus menyiapkan bekal makan siang untuk dirimu sendiri. Kamu sendiri yang buat dalam waktu 30 menit. Nah, apa seharusnya yang kamu siap-siapkan? Kalau bisa isi sampai 5. Kalau bisa menambahnya sampai 5. Oke? Kalau bisa diisi sampai 5 itu, ada 5. Apa-apa yang harus disiapkan untuk membuat bekal. Yang kedua, untuk nomor 2, pengenalan pola, mencari keteraturan. Kita lihat situ ada Senin, menyiram tanaman, Selasa, menyapu teras, Rabu, menyiram tanaman lagi.
yang lewat atau mobil yang lewat, itu informasi yang tidak penting. Warnanya apa motornya, mobilnya warnanya apa, itu kamu bisa tulis di situ informasi yang tidak penting di kolom yang tidak penting bagian bawah. Aktivitas 4 itu algoritma membuat langkah-langkah dengan jelas. Kamu ingin membuat es teh manis untuk adikmu, siapkan 1 sendok teh. Langkah pertama itu apa? Tahu buat es teh. 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa, jangan lupa tambahkan dengan batu es karena namanya es teh. Untuk evaluasi diri setelah selesai kerja, bagian bawah belakang ada evaluasi diri. Apa hal baru yang kamu pelajari hari ini? Kita hari ini belajar apa? Apa yang kamu merasa lebih percaya diri jika kamu memecahkan masalah? Jika kita punya masalah, kita pecahkan sendiri, kamu lebih percaya diri tidak? Kalau ya, kamu tulis. Tidak, tulis. Waktu kamu hanya 10 menit.
Selanjutnya, anak-anak dilatih untuk membuat algoritma, yaitu serangkaian instruksi atau langkah-langkah yang jelas dan logis. Jadi kemampuan ini sangat penting untuk menyelesaikan tugas secara sistematis. Yang terakhir, mereka belajar abstraksi, yaitu fokus pada informasi yang penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Dengan cara ini anak-anak bisa melihat gambaran besar dari suatu masalah. Pesan moralnya bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Tidak ada masalah yang terlalu besar jika kita tahu cara mendekatinya. Kita harus belajar lebih teliti, sabar, dan jangan mudah menyerah. Oke, kita speaking dulu. Tepuk pulang. Dapat ilmu. Hati senang, mari pulang. Oke, terima kasih anak-anak atas pembelajaran hari ini. Ibu minta temannya satu orang memimpin doa. Silakan. Kita doa penutup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, hari ini pembelajaran telah selesai. Terima kasih anak-anak. Siapa salam?